Halo, selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun Anda berada. Pagi ini saya sedang berada di kebun saya. Jadi ini ada tanaman bayam yang Anda lihat di samping saya ini, rimbun banget. Daunnya lebar-lebar, terus usianya cukup panjang menurut saya. Karena kondisi seperti ini sudah beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ya, sudah seperti ini. Jadi memiliki umur yang cukup panjang karena ini bayam petik ya. Jadi bisa berkali-kali kita panen. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sahabat subscriber Bali Organik TV untuk belajar membuat pupuk yang dapat membuat tanaman sayur Anda, utamanya tanaman sayur daun, itu menjadi lebih hijau, lebih subur, dan lebih berusia panjang. Seperti itu. Apa rahasianya? Pupuk urea. Nah, tapi jangan Anda berpikir negatif dulu. Oh, urea kan kimia, enggak. Jadi di sini saya akan mengajak sahabat untuk membuat pupuk urea dengan bahan-bahan organik. Tentunya yang murah, gampang didapat, dan gampang diolah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat satu pupuk yang mana kandungannya itu murni hanya urea atau kandungan nitrogennya sangat tinggi untuk membantu pertumbuhan tanaman-tanaman di masa vegetatif seperti ini, atau membantu tanaman-tanaman yang tergolong dalam bentuk sayuran daun, misalkan kayak pakcoy, kemudian sawi hijau, bayam, kangkung. Nah, itu yang akan saya berikan rahasianya di video kali ini. Oke, ini tanaman kangkung yang baru berusia sekitar berapa ya, 9 harian. Kita sudah pupuk dengan pupuk organik dengan kandungan urea di dalamnya yang seperti saya bilang tadi sejak usia 7 hari, jadi lebih awal. Kalau misalkan Anda memupuk dengan kimia, itu kalau nggak salah nunggu sampai umur berapa ya, 2 minggu atau gimana. Jadi karena saya nggak pernah pupuk dengan kimia, jadi mungkin kalau dibandingkan pemupukan bisa dilakukan lebih awal ketika dia tanaman masih kecil seperti itu. Jadi umur 7 hari bahkan umur 6 hari sudah bisa dipupuk dengan pupuk organik cair dengan kandungan urea yang tinggi seperti itu. Nah, ini adalah kangkung. Jadi kangkung yang sudah cukup berusia berapa ya, 21 hari mungkin ya, saya nggak begitu ingat ya. Jadi tanamannya subur, sangat subur, batangnya besar-besar. Padahal ini memiliki jarak tanam yang sangat rapat. Jadi Anda bisa lihat jarak tanam hanya dengan jarak tanam yang lainnya itu cuman segini ya, berapa senti nih, 5 senti kali. Jadi sangat rapat, tapi hasilnya gemuk-gemuk, subur, hijau, luar biasa kan. Nah, inilah hebatnya pupuk urea organik seperti itu. Jadi ini sangat rapat ya. Jadi sebenarnya tidak boleh serapat ini, cuman saya itu sangat ingin menguji kadar dari kesuburan tanah, media tanam, kemudian pupuk organik yang saya berikan. Jadi sebenarnya inilah semacam pengujian terhadap apa yang saya coba kreatifkan ya. Jadi lebar-lebar daunnya, jadi ini sebenarnya sudah bisa panen. Nah, ini juga tebar padat, sangat padat banget. Tapi pertumbuhannya saya yakin nanti akan seperti bayam yang tadi itu, juga padat banget. Semua bisa kita panen. Nah, seperti inilah kira-kira seperti itu. Jadi inilah hasilnya. Jadi inilah hasil nyata dari penggunaan pupuk urea organik. Jadi bagi Anda yang masih ragu, jangan ragu lagi, ikutin saya terus, dan sekarang juga saya berikan cara membuatnya. Check this out. Oke, langsung saja apa bahan utamanya. Di depan Anda yang sedang Anda lihat di depan layar, ini adalah rumput liar. Oke. Nah, rumput liar seperti ini saya dapatkan tadi dari
hasil menyiangi ini taman saya di samping pagar rumah begitu. Jadi rumput ini adalah rumput yang masih hijau ya. Jadi tekankan itu bukan jerami, bukan rumput kering. Kenapa? Karena kita dalam membuat pupuk urea organik sangat membutuhkan bahan yang masih hijau karena masih mengandung zat hijau daun. Nah, ini penting sekali. Jadi, apakah bisa nanti bahannya digantikan dengan jerami kering? Saya bilang jangan. Jadi, lebih baik Anda cari rumput yang masih hijau. Kenapa begitu? Karena rumput memiliki kadar nitrogen yang paling tinggi di antara semua jenis tanaman yang ada di tanah. Dia bisa bertahan berbulan-bulan tanpa air, akarnya bisa bertahan luar biasa. Jadi akar rumput seperti ini kandungan nitrogennya luar biasa. Anda bisa buktikan sendiri di halaman ketika Anda mencabut tidak sampai tuntas, rumput tetap akan tumbuh begitu. Jadi itu karena apa? Karena memiliki zat nitrogen yang sangat tinggi yang mempermudah rumput untuk memperbanyak diri, menumbuhkan dirinya. Nah, ini yang kita inginkan di tanaman sayur kita. Jadi bahan utamanya jelas adalah rumput hijau. Oke. Nah, kita sekarang bersihkan dulu dari yang bukan rumput hijau. Jadi kayak ini kering-kering kayak gini kita bersihkan, kemudian kita masukkan ke dalam ember. Nah, saya gunakan ember. Biasanya saya gunakan ember karena lebih gampang ya. Jadi ketika kita ngambil hasilnya juga lebih gampang. Jadi rumput kita masukkan saja seperti ini. Masih hijau banget karena baru tadi pagi ya saya cabut. Nah, Oke, di depan layar sudah ada rumput yang tadi kita ambil. Kemudian di pot air yang di sebelah kirinya itu ada air cucian beras yang sudah difermentasi. Sebenarnya jangan khawatir. Jadi tanpa fermentasi pun air cucian beras yang masih fresh bisa kita gunakan. Jadi bahannya hanya dua ini ditambahkan dengan opsional, atau kalau ada itu bagus, kalau nggak ada nggak apa-apa, itu tetes tebu atau molase. Kenapa begitu? Karena dalam menguraikan unsur-unsur nitrogen yang ada di dalam rumput ini memerlukan energi. Nah, itu sumber energi itu adalah molase. Akan tetapi bila pun tidak ada, jangan paksakan untuk membeli. Jadi gunakan saja air cucian beras seperti ini. Ini karena sudah difermentasi, jadi warnanya agak keruh seperti itu, nggak putih lagi. Bisa gunakan ini saja tanpa harus menggunakan molase. Hanya saja nanti mungkin lama penguraiannya mungkin lebih panjang dibandingkan dengan kita menggunakan molase atau tetes tebu seperti itu. Oke, langsung saja saya praktekkan ya. Jadi kita bisa siram seperti ini. Apakah sampai penuh, Pak? Enggak. Jadi jangan sampai penuh karena kita nanti akan bolak-balik sampai dia terurai seperti itu. Cukup sampai bagian bawahnya itu terendam. Jadi lama-lama ini akan menyusut. Jadi karena dia sudah terurai oleh air cucian beras, maka bobot dari ini rumput ini akan menurun dan akhirnya akan mengkerut, airnya yang akan naik seperti itu. Nah, kenapa bisa terurai, Pak? Padahal nggak pakai bakteri semacam E4 atau seperti itu ya. Karena apa? Karena air cucian beras itu sendiri sudah bisa mengundang cendawan menguntungkan. Seperti kita bahas sebelumnya, mol nasi basi, kemudian mol air cucian beras, semuanya itu mengundang bakteri-bakteri baik untuk menguraikan kandungan yang ada di dalam air cucian beras. Jadi kita nggak perlu menambahkan bakteri baik, dengan sendirinya nanti akan datang sendiri seperti itu. Yang terpenting adalah kita tutup secara rapat karena ini adalah penguraian dengan menggunakan metode anaerob. Jadi kedap kedap udara seperti itu, agar bakterinya bisa berkembang dengan lebih baik seperti itu. Oke, kita tutup dengan plastik. Kemudian
kita tunggu sampai 1 bulan, bahkan mungkin lebih ya. Jadi cukup lama. Jadi untuk pembuatan urea organik ini cukup lama. Akan tetapi bila kita bikinnya setiap hari, kita nggak sadar sudah punya banyak stok seperti itu. Nah, seperti yang akan saya perlihatkan sekarang, ini sudah ada stoknya. Oke, ini dia urea organik yang sudah saya buat bulan lalu. Kemudian yang sudah habis juga ada. Kebetulan ini yang sudah saya buka tadi pagi. Jadi kondisinya seperti apa kita bisa lihat. Nah, dia hancur seperti ini. Oke ya, hasilnya seperti ini. Ini udah diaduk berkali-kali. Kadang-kadang setiap 3 hari 4 hari saya selalu aduk. Sambil mengaduk kita lakukan seperti ini ya, nanti ketika kita mengaduk agar cepat hancur seperti itu. Nah, ini adalah airnya. Nah, airnya inilah yang akan kita gunakan sebagai pupuk. Akan tetapi tidak langsung ya. Jadi ini dicampurkan dulu dengan air biasa. Jadi perbandingannya adalah ketika Anda mendapatkan 1 liter pupuk ini, Anda campurkan dengan 10 liter air biasa, 1:10. 1 liter pupuk urea yang baru kita panen, kemudian kita campurkan dengan 10 liter air biasa, seperti itu. Jadi takarannya ini saya gunakan dengan feeling aja ya, jadi nggak ada takaran dari perhitungan apa-apa, tapi sejauh ini sangat bermanfaat bagi tanaman. Jadi sebulan siap dipanen. Ini hasilnya hitam banget ya, karena nggak tahu juga kenapa bisa hitam seperti itu. Jadi airnya itu hitam, warnanya coklat kehitaman seperti itu. Dan itu kandungannya adalah 100% nitrogen yang sangat dibutuhkan oleh tanaman di fase-fase awal, fase vegetatif. Yang belum mengerti fase vegetatif silahkan search di Google aja. Jadi fase vegetatif tanaman adalah fase ketika tanaman baru mulai belajar menumbuhkan daun-daunnya seperti itu. Jadi belum berbuah ya. Kalau untuk yang sudah berbuah atau menjelang berbuah, itu lain lagi kan, bukan rumput lagi begitu. Jadi seperti inilah cara saya berkebun organik. Bagi kemarin yang mengatakan clickbait atau apa itu komentarnya, jadi Anda lakukan dulu, kemudian Anda terapkan, buktikan, dan konsisten. Jangan menyerah, karena hasil dari organik baru kita bisa nikmati di periode berikutnya. Jadi menanam sekarang kita gunakan organik. Jangan langsung berharap organiknya itu langsung berbuah sekarang. Jadi kesuburan itu langsung kita didapat seperti halnya pupuk kimia, nggak akan bisa. Jadi organik itu adalah kita berproses sampai tanah kita benar-benar subur, terurai, kaya unsur mikro di dalamnya gitu. Nah itu jadi kesalahpahaman orang mengatakan bahwa organik itu bagus, hebat, dan sekejap itulah yang menyesatkan, sehingga banyak orang berpikir negatif tentang pertanian organik. Maunya cepat, nggak bisa. Kita berproses sampai bakteri baik memenuhi ruang di tanah kita. Di sanalah kita akan panen tanpa perawatan, tanpa pemupukan. Tanaman kita akan subur. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan besok saya bisa membuat video lagi. Doakan saja, semoga ini bermanfaat. Dan silahkan di-share. Subscribe nggak penting. Kalian nggak perlu subscribe, yang penting share. Ini ilmu yang saya harapkan bisa diaplikasikan oleh seluruh petani skala kecil di seluruh Indonesia. Sampai berjumpa. Ingat, tetap menanam hari ini untuk panen esok hari.